Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Ketua Umum Bapak Dr. Ihsan MPD, kepada yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pendiri, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas, yang dalam kesempatan kali ini telah hadir Bapak Dr. Tasman Hamami MA, dan juga Bapak Ibu para senior, kemudian Ibu Dekan Profesor Dr. Sri Sumarni MPD, kemudian Bapak Ketua Senat Bapak Dr. Setio Santoso SSMPD, kemudian Bapak Ketua 1, Ketua 2, ini Bapak Ketua 2 sudah rawuh Bapak Dr. Murtono MSI, kemudian Bapak Ibu yang lain yang sudah rawuh termasuk ada Bapak Dr. Sukiman, ada Bu Dr. Siti Fatona, kemudian ada Ibu Lulu, Bapak Hamim, Bu Erni, Bu Parni, Pak Suyati, Bu Winarti. Nah, kalau saya baca Pak Subiantoro, Pak Siba, Bu Nidia, Pak Rahmat, dan semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, yang semuanya kami hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa dipertemukan untuk berbagi kaitannya dengan menggali ide atau menyusun peta penelitian, ya, menyusun bibliometrik untuk melihat studi-studi yang masih jarang diteliti terkait dengan topik penelitian yang akan kita lakukan. Selama ini mungkin kita baca buku satu persatu atau jurnal satu persatu, namun ada aplikasi yang membantu kita untuk menemukan dengan cepat dan mudah ribuan artikel, ya, dalam waktu yang tidak lama, sekaligus bisa memetakan, ya, hubungan antar tema dan apa saja topik-topik yang kemungkinan bisa diambil karena ada unsur jarang diteliti atau masih punya kebaruan. Salawat serta salam juga tidak terlupa kita senantiasa aturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswah hasanah untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon izin saya menyampaikan di sini, mungkin kurang sopan sebenarnya saya di sini karena ada guru-guru saya yang hadir di ruangan ini. Namun saya kira kita berbagi sebatas apa yang kita miliki, maka saya kira mohon maaf nanti jika ada yang kurang, mohon nanti dilengkapi dan diinterupsi atau diberi masukan. Baik, langsung saja Bu Endang karena waktunya juga sudah pukul 20 lebih 5 menit. Bapak Ibu, saya sudah share di grup. Ada beberapa aplikasi, mulai dari Publish or Perish, kemudian saya juga akan share, kemudian Fast Viewer, kemudian ada Java, ya. Jadi kalau untuk menginstal Fast Viewer, Bapak Ibu wajib menginstal Java dulu. Jadi aplikasi Java-nya diinstal dulu, baru nanti menginstal Fast Viewer. Kalau aplikasi Java-nya itu belum diinstal, maka Fast Viewer tidak bisa di ini. Bentar saya akan share materi terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu ini tadi barusan saya perbaiki laptopnya sehingga ya kayak gini. Masih penyesuaian. Baik. Oke, alhamdulillah lebih cepat ya karena pakai SSD kata Pak Murtono. Katanya lebih cepat, alhamdulillah memang benar. Terus RAM-nya juga sudah saya upgrade supaya nggak lelet. Baik, ini yang saya akan jelaskan secara singkat terkait dengan penggalian ide penelitian melalui Publish or Perish Viewer. Nah, ini 2 poin pokok. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, bicara tentang topik ini yaitu Publish or Perish, ya. Ini aplikasi ini sebenarnya aplikasi yang luar biasa ya Bapak Ibu. Karena kita benar-benar dibantu untuk mengkolek referensi dalam waktu singkat. Singkat itu bisa saya katakan kurang dari 1 jam itu kan singkat. Kalau nyari satu persatu nunak-nunuk pakai Google Scholar, ScienceDirect, ataupun dengan DOAJ atau di Scopus sendiri itu mungkin butuh waktu yang lama karena kita harus memetakan ini relevan atau tidak meskipun kita pakai kata kunci. Nah,
kalau dengan menggunakan aplikasi ini, maka dia bisa menambang metadata. Jadi dia tugasnya menambang metadata yang akan menyajikan kepada kita semua artikel-artikel yang mungkin nanti kita bisa pilih sesuai dengan kata kunci atau variabel yang akan kita teliti. Apa saja itu nanti kita kumpulkan lewat ini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa install ya di aplikasi. Nah, publish or perish itu bisa unduh nanti di Harzin resources publish or perish. Mungkin saya akan unggah di halaman ini ya supaya Bapak Ibu yang mau segera untuk karena yang saya share itu untuk Windows. Kalau yang pakai Linux atau Macintosh ya nanti tolong bisa pakai yang Macintosh ya. Ntar saya akan share juga yang saya akan share di ya nanti bisa langsung di Bapak Ibu ini saja. Nanti silakan langsung ke Harzing saja ya, harzing.com ya. Nanti silakan diunduh karena ini sudah cukup jelas. Oh ya materi ya tadi saya mau unggah materi. Bentar Bapak Ibu, tak unggah materi dulu supaya Bapak Ibu juga bisa. Oke. Nah sudah saya unggah ke chat di Zoom ini. Jadi ini gambaran sekilas saja caranya, nanti kemudian langsung kita praktekkan ya, supaya tidak terlalu lama. Lalu ketika Bapak Ibu mendaftar atau menginstal aplikasi Publish or Perish, itu mudah sekali karena ringan ini ya Bapak Ibu. Ringan, setelah terinstall, maka tugas Bapak Ibu kan di sini ada banyak menu. Jadi database-nya itu banyak. Nah, salah satu database itu nanti ada database dari Crossref, Google Scholar Publication ya. Kemudian ada PubMed untuk yang eksakta sama medis ya. Kemudian ada dari Microsoft Academic tapi harus berbayar karena untuk mendapatkan API key-nya itu untuk Microsoft Academic harus berbayar mendaftar. Kemudian juga ada yang dari Scopus ya. Jadi untuk Microsoft Academic ini maaf free registrasi ya, untuk registrasinya gratis, tapi harus registrasi dulu. Scopus, nah untuk Scopus ini wajib nanti Bapak Ibu harus memiliki API key ya, API jadi API key ya, kunci API yang nanti Bapak Ibu bisa miliki, bisa Bapak Ibu cari, nanti ada caranya, tinggal diklik saja nanti saya tunjukkan. Kalau sudah punya itu nanti kuncinya itu dimasukkan di link yang disediakan oleh Publish or Perish. Sebelum Bapak Ibu mendaftar ini, maka Bapak Ibu tidak bisa mengakses metadata Scopus. Namun kalau sudah memiliki kunci ini, maka Bapak Ibu bisa mengakses metadata Scopus ya, melalui Publish or Perish. Nah ini tampilannya Bapak Ibu, di sini ada Crossref, Google Scholar, kemudian Google Scholar Profile, kemudian PubMed, Microsoft Academic, Scopus, Web of Science. Kalau yang di sini memang external subscription ya, require. Jadi ini memang ada catatan khusus yang nanti kita butuh proses untuk bisa mendapatkan untuk bisa mengaksesnya. Nah sebenarnya dengan Crossref sampai Scopus ini saja kita sudah cukup banyak ya, sudah cukup berlimpah gitu ibaratnya. Jadi untuk menggali ide penelitian, kalau kita memang penelitiannya mau mengarah ke Scopus, ya udahlah, enggak usah kemana-mana, kita fokus saja untuk nanti mencari dengan sumber yaitu database Scopus, begitu saja, itu paling mudah. Nah, setelah nanti sudah terinstall, maka Bapak Ibu nanti langkah-langkahnya tinggal mudah ya, tergantung nanti database-nya apa yang mau digunakan. Misal kalau Crossref ya pilih Crossref ya. Kemudian ini langkah yang kedua, nanti pilih ini tahunnya ya. Bapak Ibu nanti bisa pilih untuk tahunnya, mau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Intervalnya bisa diatur di sebelah kanan atas. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal masukkan nanti di sini mau. Jadi untuk mencari artikelnya itu bisa dengan berdasarkan penulis, author, bisa berdasarkan kemudian bisa juga berdasarkan judul ataupun kata kunci. Jadi sangat mudah. Lalu kemudian tinggal search. Nah, setelah dipilih, yang tentunya dipilih dulu nanti database apa. Nah, lalu nanti dalam proses yang untuk mengunduh itu begitu cepat ya.
Bisa saya katakan kurang dari 10 menit itu kita bisa mendapatkan ribuan referensi. Metadata ini metadata ya, bukan artikel, tapi metadatanya. Namun dengan metadata ini bagi saya ini sudah sesuatu yang luar biasa. Kalau nanti metadata ini kita simpan filenya dalam bentuk RIS, ya, ini RIS ini adalah file ekstensi untuk menyimpan metadata. Itu biasanya berbentuk RIS yang nanti kita bisa impor itu ke Zotero atau Mendeley. Kalau Mendeley nanti beda. Nah, nanti kita kalau ke Zotero nanti tinggal diimpor saja itu sudah masuk metadatanya. Kalau nanti kita mau mengunduh artikel secara cepat ya bisa juga nanti ke Zotero itu, lalu kemudian nanti kalau Mendeley juga ada menunya, bisa juga sama pokoknya mirip-mirip. Lalu kemudian nanti tinggal diunduh di reference manager-nya. Kalau nanti kita butuh untuk membaca lebih lanjut, nanti akan diperlihatkan mana yang open access, mana yang tidak open access. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan. Nah, setelah kita mendapatkan ini, maka barulah kita bisa, nah ini yang saya sebutkan tadi. Jika kita mendapat metadata, maka kemudian di blok yang dianggap itu nyambung. Kalau yang nggak nyambung ya nanti tidak perlu dicentang ya. Nah, kalau yang nyambung maksudnya relevan dengan penelitian kita ya nanti artikelnya dicentang. Tapi default-nya itu dicentang semua. Nah, kalau nanti yang dianggap kita tidak butuhkan ya jangan dicentang, diklik sehingga kosong. Lalu kemudian save result, lalu pilih RIS atau reference manager. Sangat sederhana sekali. Lalu kemudian kalau kita mau mengimpor ke Zotero ya tinggal nanti diimpor ya, kita buka aplikasi Zotero, import, kemudian pilih yang where do you want to import from ya, ini pilih listnya ini, lalu klik next, lalu kemudian akan muncul dengan sendirinya database begini. Udah ketemu, selesai. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau mau kita ngunduh filenya ya nanti tinggal find available PDF. Nanti yang PDF-nya tersedia berarti open access, nanti akan diunduh. Tapi yang tidak bisa ya nanti tidak muncul unduhnya. Jadi berarti itu tidak bisa, itu berbayar. Nah, oke. Nah, itu saya kira gambarannya. Terus kita masuk ke Force Viewer. Nah, Force Viewer itu sebenarnya juga aplikasi yang membantu kita untuk memetakan, ya, mengidentifikasi hubungan antar kata kunci ya. Jadi kata kunci apa yang paling banyak diteliti di bidang kita itu setidaknya ketika kita bicara ide kan bicara tentang kata kunci. Nah, maka di situ kita akan ditunjukkan kata kunci misal online learning itu orang meneliti tentang online learning itu dikaitkan dengan apa saja itu akan terlihat. Atau kita punya kata kunci dalam riset kita misal online learning, kemudian apalagi critical thinking misal. Nanti kemudian kita akan bisa mendapatkan gambaran yang lengkap dari Force Viewer. Nah, ini nanti petunjuknya ada di sini, mulai dari peta dari istilah yang menciptakan. Jadi nanti ada peta ya, peta dari konsep-konsep yang akan kita teliti. Lalu juga nanti hubungan antar peneliti ya. Kemudian peta sitasi, kemudian peta hubungan antar sitasi, sama data dimensionnya. Nah, ini semua tampaknya akan lebih mudah jika kita praktekkan daripada kita jelaskan seperti ini. Oke, mohon izin, kita akan mulai Bapak Ibu dengan membuka yaitu aplikasi Publish or Perish. Izin saya akan membuka aplikasinya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan Publish or Perish ya Bapak Ibu. Jadi Publish or Perish itu jika sudah terinstall, maka nanti akan dengan sendirinya seperti ini. Ini tampilan awalnya. Nah, karena saya baru ya, karena tadi baru, mohon maaf, jadi record yang lama itu terhapus semua karena tadi barusan pindah ke SSD ya. Nah, di sini saya akan informasikan bahwa di sini ada tanda bintang, bintang 1, bintang 2. Kalau bintang 2 berarti butuh registrasi, Scopus juga sama. Nah, misal kita mau menggunakan database Scopus. Nah,
sudah punya API key ya, maka saya bisa masuk. Nah, di sini ada author, ada afiliasi, nama publikasinya, judul artikel, dan kata kunci. Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin contoh ini pakai kata kunci ya, saya menggunakan kata kunci tadi contohnya online learning ya. Bapak Ibu juga bisa mencari yang lain ya. Tahunnya misal kita buat dari tahun 2006, 2005 gitulah sampai 2015 sampai 2021. Ini ibaratnya datanya cuma ini yang kita isi ya. Nah, kemudian setelah kita isi, maka kemudian tinggal kita search ya. Tidak perlu yang lain, tidak perlu kita atur ya. Lalu kita cari ya, kita klik di sini nanti otomatis dia akan mencari. Nah, secepat ini kita sudah nanti bisa dapat ini sudah 20 yang masuk, 40 yang masuk dari 200. Dia ada 200 artikel terindeks Scopus ya. Ya, di jurnal terindeks Scopus yang kita bisa gali metadatanya berkenaan dengan online learning. Itu tersedia di conference paper, ada artikel. Nah, tinggal kita nanti seleksi. Kalau sudah selesai, kita seleksi. Mau gunakan yang mana? Jadi kalau kita membutuhkan semuanya ya udah itu tinggal dipakai aja berarti ya. Ini tinggal kita simpan. Kalau kita hanya fokus ke artikelnya ya sudah enggak apa-apa. Nanti berarti yang conference-nya kita hapus ini. Cara menghapusnya ya centangnya dihilangkan. Kalau masih kita pakai ya kita pakai. Ini diurutkan dari citasi yang H-index yang tertinggi ya. Ini begini. Diurutkan. Tergantung Bapak Ibu mau mengurutkan dari mana silahkan. Ini gambarannya ini. Oke, jadi cepat sekali kan ini tadi dalam hitungan beberapa detik ya, beberapa 1 menit mungkin sudah selesai dapat 200. Coba kalau nyari dari Google Scholar. Lama sekali satu-satu gitu. Atau Science Direct misal, lama. Nah, setelah itu langkah berikutnya kalau kita mau gunakan Suaranya Mas Andi. Maaf Pak Andi terpencet. Suaranya. Suaranya hilang. Ya, wes. Matur nuwun. Sampun Bapak Ibu. Oke. Baik, kalau sudah kita dapatkan filenya. Nggih. Kalau kita sudah dapatkan filenya, maka kemudian kita Ctrl A. Ctrl A itu kita blok metadata ini, kemudian kita save. Save-nya dalam bentuk RIS. Save result, kemudian pilih RIS. Lalu kemudian ini sudah saya buat ya, misal. Ini kan ada namanya, nama file name-nya ya. Sebaiknya kita kasih nama sesuai dengan kata kunci atau variabel yang mau kita coba teliti gitu. Kita lihat. Ide kita misal saya mau meneliti tentang online learning gitu ya. Oke, kita tulis saja online learning. Ini Scopus gitu ya. Scopus. Lalu save. Ya, pastikan kita menyimpan tempat penyimpanannya itu kita ingat ya, atau kita letakkan di mana. Kalau saya udah ingat, Bapak Ibu wajib mengingat itu. Terus kemudian kita cari di tempat lain, boleh. Ini kan tadi Scopus. Oke, kita ganti yang Crossref, misal. Kita Crossref. Ini Crossref. Jadi kita tadi database Scopus, kita sekarang juga cari di database Crossref. Bagaimana kalau di Crossref seperti apa? Kita lihat, oh ternyata ada 1000 ya, banyak 1000 artikel kalau di Crossref. Karena cenderung artikel yang di Crossref itu kan hampir semua artikel bisa ya, selama bisa bayar itu bisa masuk database Crossref. Sehingga intinya kan bayar registrasi itu udah cukup gitu loh. Jadi tidak sulit di Scopus. Misal kita gunakan ini juga. Boleh. Oke, kita bisa melihat dalam hitungan waktu ya, ini nggak lama Bapak Ibu. Nggak lama. Bapak Ibu juga bisa menggunakan istilah yang lain ya, kalau memang yang terkait Bapak Ibu pengen mengumpulkan. Jadi kumpulkan aja istilah online learning, kemudian Bapak Ibu gunakan istilah yang lain yang terkait dengan online learning misalnya. Misal
digital learning, boleh ya, misalnya kita digital learning cari, boleh. Lalu kemudian setelah kita kumpulkan Bapak Ibu, lalu kita masuk ke Force Viewer. Nah, Force Viewer-nya di mana? Oke, izin saya akan tampilkan untuk Force Viewer-nya. Ini Force Viewer saya. Berapa saat ya untuk membuka aplikasi ini Bapak Ibu, karena tadi sempat saya matikan dulu. Oke, tunggu beberapa saat. Jadi kata kuncinya untuk bisa membuka atau menginstal Force Viewer, Bapak Ibu wajib menginstal Java dulu. Jadi aplikasi Java untuk laptop itu yang sudah saya share, itu silahkan itu diinstal dulu, mudah. Nah ini adalah menu di dalam Force Viewer Bapak Ibu ya. Ini ada menunya. Nah, ada network visualization, ada visualisasi jaringan, visualisasi overlay-nya atau untuk gambaran mengenai density-nya. Oke, kita coba ya untuk melihat. Nah, di sini karena data kita ini bisa kita menyusun ya. Ini kalau kita punya data yang berjejaring ya. Ini memang tidak mudah karena kita harus punya linknya. Nah, kemudian kalau yang poin yang paling akhir, create map based on text data, ini juga teks juga bisa. Choose this option to create a term co-occurrent map ya. Nah, di sini Bapak Ibu itu juga boleh kalau berbentuk teks itu juga boleh. Silahkan jika memiliki. Nah, kalau kita karena data kita bukan teks tapi metadata, maka kita pilih yang ini. Kita pilih yang tengah. Kalau Bapak Ibu punya datanya boleh ya. Nah, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini itu ada bibliographic database file. Jadi nanti membaca data dari file database bibliographic. Ya, ini misal Web of Science, Scopus, Dimension, PubMed. Itu jenis file yang mendukung. Tapi kan tanda petik kita juga kesulitan dan berbayar. Sama halnya yang di poin nomor 3 ini, ya download data through API ini juga nanti ya kita butuh kerja ekstra dan tidak secepat yang tadi kita tunjukkan, dan sebagian juga harus berbayar kalau yang nomor 3. Nah, maka kemudian alternatifnya ya saya sarankan ini yang 3, read data from reference manager files, ya bisa RIS, EndNote atau RefWork. Nah, saya pilih tadi RIS ya. Yang tadi penyimpanan saya. Next. Lalu setelah itu kemudian kita pilih filenya yang RIS tadi. Saya sudah tempatkan tadi filenya di Force Viewer. Training Force Viewer. Nah, ini saya blok saja semuanya. Ini saya blok ya. Nah, yang bawah enggak karena tadi sudah sama. Ini kalau semuanya kita butuhkan ya blok semua karena ini yang paling bawah ini Scopus tadi yang jadi ini sama-sama Scopus, yang bawah ini cuma file name-nya tidak saya rubah. Nah, setelah kita blok yang mau kita kemudian kita klik. Oke. Kita oke, lalu kemudian next. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan memilih yang mana. Ya. Bisa tipenya nanti ada authorship ya. Nanti di sini juga ada co-occurrent ya, itu bisa ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan adalah dulu untuk mencari yang hubungan antar. Kalau kita mau lihat ini adalah jumlah maksimum number ya. Lalu kita lihat berikutnya. Nah, total minimum number dokumen jumlah penulisnya kalau kita lihat ya, semakin sedikit penulisnya maka semakin banyak. Ya, karena biasanya artikel itu ditulis 1 orang. Jadi kalau semakin banyak penulisnya maka biasanya semakin sedikit jumlah artikelnya. Nah, kita tulis 1. Maka di sini ketemu 1484. Next.
berapa jumlah yang akan kita gunakan, ya. Jumlah maksudnya jumlah artikel, jumlah penulis yang akan kita gunakan ya 1000 saja karena total 1480. Misal kita pilih 1000 saja, 500 saja juga boleh. Lalu kemudian next. Nah, setelah itu kita pilih di sini Bapak Ibu. Kita pilih di sini. Kira-kira mana yang tidak relevan, tapi kalau kita anggap relevan semua ya kita klik finish. Kalau ini enggak, ini saya tahu ini 6 Bobby ini enggak relevan. Oke. Ini dari penulis. Setelah klik, lalu yang terakhir adalah klik yes. Nah, itu akan kelihatan seperti ini. Ini hubungan antar penulis ya. Jadi keterhubungan antar penulisnya itu ada di sini. Ya, termasuk citasinya begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk overlay visualisasinya. Kemudian ini yang paling banyak. Jadi ini dengan C itu tulisannya saling terhubung Bapak Ibu. Nah, ini untuk dilihat dari aspek keterhubungan antar penulis. Jadi misal Swan, Karen ini juga banyak disitasi oleh Richardson, kemudian Starr, kemudian juga dia co-author ya dengan Match dan seterusnya. Ini hubungannya di sini antar penulisnya. Terus C, kemudian ini disitasi oleh Park dan seterusnya. Ini hubungannya untuk penulis ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa di save dalam bentuk PNG ya, dengan nama misal online learning author. Kita bisa simpan ini, silahkan mau di mana. Oh, ini tadi masih di file yang saya buat tadi, saya tempatkan supaya mudah. Ya, saya save langsung. Nanti itu bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, ini gambaran pertama. Namun ini mungkin Bapak Ibu tidak begitu kaitan dengan diskusi kita hari ini, mungkin ini tidak begitu relevan ya. Maka tapi ini juga penting. Namun kalau Bapak Ibu pengen lihat yang lain, maka kita lanjut ke yang item ya atau tema. Oke, kita mulai lagi. Oke. Kalau ini rujukannya langsung ke sini Bapak Ibu. Kita ke sini. Maaf ini RIS. Kemudian red data. Kita ambil lagi yang tadi kita tabel. Kemudian next. Kita titel abstrak, kita pilih saja titel abstrak karena supaya lebih lengkap, lebih detail. Sedang diekstrak Bapak Ibu. Ditunggu beberapa saat. Full counting ya, kita pilih bukan binary tapi full counting. Nah, kata kuncinya apa Bapak Ibu? Opsional ini, tapi boleh ditulis misal. Oke, contoh ini. Oh, cannot found. Opsional, kalau gitu kita lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ditunjukkan itu kan opsional, boleh diisi boleh tidak. Nah, di sini Bapak Ibu create map. Jadi di sini kita akan menyusun membuat peta. Nah, semakin banyak kata kuncinya ya frasanya maka semakin sedikit. Tapi semakin sedikit kata yang nanti akan dilihat keterhubungannya maka semakin banyak. Ini total dari 8.870 terms istilah. Kalau kita buat dua frasa ya, maka semakin sedikit. Ini ketemu 2.275. Online learning itu kan dua frasa ya. Tapi kalau kita buat satu frasa, satu kata ya. Jadi nanti yang kita lihat keterhubungannya itu dalam bentuk kata. Maka ini seperti ini. Tapi kan tadi saya menggunakan kata online learning ya. Jadi kita kalau saya sendiri mau menggunakan ya dua istilah lah yang nanti dilihat frasa. Oke, nanti Bapak Ibu itu akan terlihat di sini. Semakin banyak frasa yang nanti kita misal
digital online, misal apa ya? Matematik online learning. Apa Bu? Matematika online learning. Oke, matematik online learning itu kan 3 ya. Berarti 3. Kalau mungkin 4 juga bisa, tapi semakin sedikit nanti ketemunya akhirnya. Nah, di situ kalau kita mau melihat gambaran yang lebih detail komplit, ya oke, 1 kata. Tapi kalau saya sendiri kali ini karena saya fokusnya ke online learning, berarti ada dua kata, itu kan 1 frasa ya. Maka saya tulis di sini 2 ya. Ini nanti untuk menunjukkan istilah yang saling terkait atau variabelnya yang saling terkait itu nanti ditunjukkan di situ ada 2 frasa. Setelah itu kemudian lanjut dengan next. Nah, Bapak Ibu, ketemu tadi 2.275 terms. Nah, dari 2.275 ya, di sini telah diseleksi oleh first viewer. Ketemu yang relevan itu ya ini ada 60 ya persen yang paling relevan begitu ya. Nah, dari 1.365, nah ini terserah Bapak Ibu apakah mau diambil semua atau dibatasi lagi. Oke lah, saya cukup 1.000 saja misal. Boleh gitu loh, boleh. Misal saya cukupkan 1.000 saja. Sehingga nanti akan dipilih lagi, diseleksi yang paling relevan. Oke, 1.000 dari 1.000 tadi. Kemudian kita next. Ini pemilihan kata kunci ya Bapak Ibu, kata kunci. Supaya nanti ketika kita mengambil sebuah ide riset itu jelas. Oh, kata kunci ini yang paling banyak diteliti. Di kata kunci yang dimaksudkan di sini tidak mesti 1 kata. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai 1 kata boleh. Namun di sini saya gunakan 2 kata. Nah, di sini ketemu istilah. Nah, istilah-istilah ini nanti silahkan dilihat lagi. E-learner ini perlu nggak? Penting nggak? Ini relevan nggak? Dalam konteks riset kita, e-learner. Mentor presence masih. Activity ini enggak relevan. E-learner masih. Skype oke, masih. Bed itu enggak ada. Nanti dipilih lagi ya Bu supaya GSI, Koh ini. Karena ada mungkin istilah-istilah yang tidak relevan, ini tolong ini dihapus. Fast ini mungkin dihapus. Ya, tidak relevan. Jadi memang peneliti atau kita sebagai yang ingin mencari peta penelitian itu kita juga harus detail ya. Email itu mungkin enggak begitu relevan ya. Tapi kalau memang dianggapnya oke, masukkan. OS ya mungkin tidak ini. Joni ini enggak. SNA method oke, masih mungkin. Nah, Trello, apa ini Trello? LAN itu sebenarnya masuk juga, tapi enggak usah lah. Ya, misal kita anggap enggak perlu itu IGL, IGL itu. Nah, itu kita bisa hapus sih yang tidak relevan, yang kita anggap tidak relevan dalam konteks riset kita atau kita anggap itu tidak masuk ya. Kita pilih saja. Ya, itu kan banyak knowledge worker, online learning support ya, workforce learning itu masih masuk, refining. Oke, refining masih nggak masuk misal Bapak. Disleksia, oke ini di luar ya, LIM enggak masuk misal. Nah, terus cari. Nah, ini increase interaction masih, AERA enggak masuk misal. SIG ya enggak lah, kita enggak akan fokus ke sana. Stephen enggak, nama orang, Victoria nama orang, agensi enggak. Group name tidak termasuk. Nah, yang seperti ini adalah tugas kita Bapak Ibu. SAM, polisi ngapain di sini? Jalan. Terus kemudian center, multitude. Polis online. Ya, kurang lebih begitu ini or anyone, health, self study masih mungkin novice. ASE itu apa ya? Itu print ya, kita hapus saja print misal. OLC kita hapus. Holo juga kita hapus istilah itu. Nanti karena itu akan dihubungkan, dikaitkan Bapak. Jadi yang kita anggap benar-benar itu istilah yang relevan dengan karena kita sebagai dosen yang mengampu atau memiliki bidang keahlian yang di sana, maka tentu kita tahu istilah-istilah itu relevan atau tidak. Doubt, keraguan, specialty, company kita hapus. Joel, set time, tips kita hapus. Oke, jadi
Sure. maksimal pleasure ya mungkin masuk Pak. Div ini kan ini HTML ya. Nah, HTML. Kita hapus saja. E-space, e-place, exception, spite, quarter. Oke, kita hapus misal. Bur. Hapus supaya nanti tidak muncul di peta ya. Peta yang ditunjukkan. Div ini kita hapus. Ya, kita hapus. Jadi kalau tadi 1000 ya Bapak Ibu ya, kita ya mencermati 1000. Ya Allah. Ya, maka tergantung kita, Pak. Jadi kalau kita butuhnya ya udahlah, enggak usah banyak-banyak. Tapi ya enggak harus ya memang kita karena peneliti kita pengen tahu bagaimana peta penelitian terbaru saat ini, ya bagi kita ya tentu itu punya kepentingan. Nah, nanti itu bisa disajikan dalam konteks pendahuluan. Jadi ketika nanti kita menunjukkan bahwa urgensi riset kita itu di sini, itu karena kita punya bukti begitu loh. Kalau kemarin istilahnya Mas Yanto Fulgen ya, Suryanto atau Mas Fulgen itu kan kita punya logbooknya gitu ya. Kita buktikan ini. Total itu apa? Mungkin enggak. Letter tidak. Growth motor means enggak lah. Ini epidemiologi DSM 4 CS tidak. Van de Boek tidak. Oke. Ini saya sebagai contoh saja. Afrika enggak, ini enggak. SDMH NLP science ya boleh lah NLP ya. AIDS boleh. Myths mitos enggak. Deficit wisdom diagnosis aversion not cell all ini enggak. Cover enggak. Ya, oke. Kita angkat iris enggak. Property oh boleh. Oleh MOA ini juga ya, istilah-istilah yang mungkin tidak masuk dalam cakupan kita yang sebagai dianggap Bapak Ibu yang paham terkait dengan bidang ini ya. Kalau ini loss ya mungkin ada ya, loss fill click oke masih masuk. Baik. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini kelihatan di sini udah mau selesai atau tidak kelihatan di sini. Masuk. Oke selesai. Kita anggap selesai. Lalu angka terakhir yaitu klik finish. Lalu ketika finish ketemu 924 items in your network are not connected to each other. Nah, the largest set of connected item consists of 848. Jadi yang memiliki keterkaitan dan saling keterhubungan itu ada 848 items. Nah, jawabannya yes. Kita tunggu. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ketemu Bapak Ibu sekarang. Ini lihat. Nah, person ya. Penelitian yang paling statistical learning ini cukup banyak, tapi yang paling banyak di sini Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini person ya, di sini person strategic planning, kemudian speech, innovation, evolution, creativity, desire ini cukup banyak. Ya. Kemudian cycle, temple, pretest itu sudah ada yang meneliti juga. Mengumpul di stimuli ya, eksperimen stimuli, user, learning space ya. Yang jarang ini surveillance, effective practice ini jarang diteliti. Ya, market investor sentiment, US higher education, ya. Google Classroom ini user Google Classroom ini ada tapi belum begitu banyak. Yang banyak itu space ini ya. Space, kemudian user, secret space, Facebook, intent, learning space, ini cukup banyak. Nah, ini item. Nah, kalau kita mau fokus ke dua istilah ya tadi yang satu-satu hapusin semua. Mestinya juga. Ya, tapi kita tadi masih memberi kelonggaran. Nah, di sini online faculty ini masih jarang ya Bapak Ibu. Nah, hal seperti ini juga ini berarti ini masih punya peluang untuk diteliti online faculty. Ya, ini masih jarang diteliti. Kemudian kita lihat overlay-nya. Nah, ini.
2016-2022 ini menunjukkan riset dilakukan paling banyak itu di kisaran 2016-2018. Yang 2022 ini, 2021-2002 ini, yang warnanya semakin ke kuning sama merah. Yang baru-baru ini, yang ini. Nah, ketika kita lihat density-nya, nah ini yang paling banyak diteliti. Innovation, evolution, person, stimuli, project management ini sudah banyak. Yang warnanya semakin terlihat jelas menuju ke merah ke kuning-kuningan ini berarti paling ini banyak diteliti. Yang warnanya suram ini sebenarnya Google Classroom masih jarang diteliti. Shots, surveillance, effective practice, ini masih imitation learning, ini juga masih jarang diteliti. Ini bisa diangkat untuk menjadi topik riset. Bapak Ibu. Nah, hal-hal yang seperti inilah, ini contoh imitation learning ini kan masih jarang diteliti, ini hanya nyempil satu saja di sini. Causal relationship itu juga masih jarang diteliti di Scopus. Nah, yang seperti ini perlu diangkat, yang seperti ini. Online higher education itu juga masih sedikit, masih jarang diteliti. Itu pun sudah beberapa waktu yang lalu penelitiannya. Ini lihat di sini. Ya. Oke. Dengan cara seperti ini maka kita tahu posisi, kalau ini kita lihat ya dari tahun terbitannya ya. Ya, semakin ke sini ya warnanya berubah ya. Semakin menuju ke sini. Kalau ini yang semakin banyak yang topik-topik yang banyak diteliti itu yang ini. Jangan diteliti. Kita meneliti yang masih warnanya samar-samar. Google Classroom, imitation learning, market, ya, kontras, dan ya ini yang causal relationships itu silahkan nanti kalau mau diteliti. Nah, Bapak Ibu, yang seperti ini itu bisa di save ya, bisa disimpan. Ya. Nanti bisa disimpan, save misal PNG ya. Ini online. Learning 1. Save, nanti bisa ditempel. Oke. Nah, ini size variation. Kalau mau diubah size-nya bisa. Bisa untuk data ya itu ya? Bisa, Bapak. Bisa. Ya, ini juga bisa. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau menunjukkan ini loh. Ya, ini adalah bukti riset yang berkembang dari 2016 sampai 2002. Ini seperti ini petanya. Kalau kita buat pemetaan 10 tahun terakhir ya nanti akan terlihat dengan lebih jelas juga sama. Oke. Ini itemnya ya Bapak Ibu. Ada 5 klaster 1, ada 52 item ya. Bapak Ibu nanti tinggal mau milih mengangkat topik yang mana. Kalau kita dari awal tadi kita fokus ke jadi frase ya, jadi 2 kata. Yang 1 kata kita hapusi semua, maka kita akan ketemu. Ya. Jadi variabel yang memang jarang diteliti dalam konteks ini variabelnya terdiri 2 kata. Nah, misalnya kita akan lihat ini klaster kedua, adaptive learning. Nah, ini ada di sini. Nah, adaptive learning. Lalu analisisnya di sini kita lihat. Ya. Ini bisa kita ubah ya degree rotasinya. Kemudian metode association, fraction itu juga bisa. Ya, itu juga bisa fraction. Ya, kita bisa ubah ini. Kita bisa rotate ya, kita bisa flip horizontal, kita bisa flip vertikal. Ya, silakan, enggak masalah ya. Itu bisa diatur untuk penampilan saja. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang ini modularity ya. Kalau yang kita kembali ke asosiasi seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini gambaran mengenai gambaran mengenai first viewer ya. Nah, Bapak Ibu silakan nanti bisa menyimpan ya proyek ini, dikasih nama file ya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini gambaran mengenai first viewer. Jadi first viewer itu ketika kita sudah menemukan topik yang jarang diteliti, misal distributional learning. Saya tertarik untuk meneliti ini. Ini kan masih jarang. Maka kemudian langkah yang kita lakukan sebagai peneliti untuk mengangkat topik baru ya, kita harus menyajikan, ini kan ibaratnya kita menemukan, kita sudah melihat peta penelitian terkait dengan online learning.
Jadi online learning selama ini yang dikaji mengenai istilah-istilah ini. Ya. Nah, di sini yang jarang diteliti salah satunya distributional learning. Nah, dalam konteks pembelajaran terdistribusi atau di sini apa? Secara teoretik ada permasalahan baru apa yang bisa kita tawarkan atau bisa kita sajikan. Itu nanti akan menjadi sebuah ide baru, permasalahan baru yang nanti menarik untuk dikaji. Termasuk causal relationship ya dalam konteks online learning ya. Nah, baik, itu Bapak Ibu gambaran dan ini bisa nanti disimpan ya, disajikan sebagai data. Oke. Semakin banyak database yang kita jadikan sumber data Fast Viewer. Tadi kan hanya 3 ya misal. Lalu kemudian kita kumpulkan juga kita menggunakan beberapa kata kunci misal online learning, digital learning, kemudian juga bukan hanya dari satu database, misal dari Scopus, kemudian dari Google Scholar, dari Crossref, kita kumpulkan semua, lalu kemudian diolah di sini, maka nanti grafiknya akan menjadi jauh lebih kompleks lagi dan lebih menarik lagi. Kita akan mendapatkan ide yang lebih banyak lagi. Nah, yang seperti ini bahkan kalau efektif praktis ya, praktek yang efektif ini keterhubungannya tidak terhubung dengan yang menjadi istilahnya topik penelitian yang menjadi mainstream ya. Yang menjadi mainstream kan yang di bagian yang di tengah ini ya, yang banyak saling terkait, yang dekat-dekat ini. Kalau yang menjauh dari arus utama, nah ini silakan, ini justru ini masih jarang dan ini perlu diangkat yang seperti ini. Yang masih jauh-jauh kayak gini ini perlu diangkat ya. Nah, kemudian dikontekskan dengan lokus riset kita mau di mana. Nah, itu saja Bapak Ibu untuk Fast Viewer. Jadi, kalau Bapak Ibu tertarik dengan riset tentang kuantitas dalam konteks kuantitatif, kualitatif atau apapun, Bapak Ibu sudah punya ide misal karakter education. Nah, tinggal masukkan kita cari metadata di Publish or Perish ya, moral education, karakter education, kita cari dengan beberapa istilah, kumpulkan referensinya, jadikan satu, di-reach, kemudian diolah di sini. Ketemu kemudian, kita mau meneliti yang mana. Jangan meneliti yang di ibaratnya yang sudah dengan bulatan-bulatan besar, yang sudah keterhubungan dengan ini, person dengan strategy planning itu sudah banyak yang meneliti karena bulat lingkarannya besar. Kemudian space, Facebook, learning space ini sudah banyak, jangan. Ya, kemudian di sini kayaknya tadi apa ini? Keteruan. Instrumen ya, styles, pretest. Kemudian ada instrumen learner satisfaction. Nah, ini mungkin juga yang terkait dengan ini juga bisa diteliti ya. Faktor structure, instrumen. Nah, ini masih terkait dengan instrumen. Nah, monggo Bapak Ibu. Kalau yang statistic learning, pembelajaran statistical ya. Learning ini jauh dari mainstream ya. Nah, ini bisa juga diangkat. Online engagement itu juga masih sedikit. Ini juga agak-agak baru ini ya risetnya ya. Agak baru. Radial basis function network itu juga baru ini. Nah, jadi riset yang baru-baru ini juga bisa menjadi argumentasi kita. Jadi peta ini akan menjadi dasar kita untuk argumentasi ketika mengangkat satu topik baru. Jadi permasalahan pun itu harus novelty, memiliki novelty, bukan sekedar temuannya. Kalau permasalahannya sudah memiliki novelty, maka ada kemungkinan besar temuannya nanti juga memiliki novelty yang juga akan memiliki novelty. Namun kalau dari permasalahannya saja masih ngubek di wilayah ini, ya orang tentu akan melihat di peta ini, oh ini riset ini udah sering diteliti, ngapain diteliti lagi. Nah, mereka juga akan bisa menggunakan alat-alat seperti ini dan otomatis akan mudah terlacak. Kalau riset kita di wilayah yang jarang diteliti, otomatis kan orang, oh iya ya, ini masih jarang diteliti, patut untuk terus dikembangkan. Oke. Dan kemudian urgensinya mengapa topik itu perlu diteliti, misal online judgment itu urgensinya apa, nanti itu perlu ada argumentasi yang didasarkan pada riset untuk riset-riset sebelumnya untuk mendukung, termasuk berangkat dari landasan teori yang kita miliki untuk memperkuat argumentasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu gambaran sekilas terkait dengan Fast Viewer. Jadi sampai di sini saya kira kita sudah mendapatkan sedikit gambaran ya terkait dengan bagaimana Fast Viewer itu bekerja. Semoga Bapak Ibu mendapat manfaat.
dari penjelasan saya yang singkat ini, karena kata kuncinya ya mencari seperti inilah fast viewer itu. Ya nanti ada beberapa cara yang lain yang bisa kita diskusikan, namun fokus malam hari ini karena kita bicara ide, ya cukup pada aspek co-occurrence saja yang kita kaji. Sama kalau kita bicara riset, misal nanti kita pengen melihat ya artikel Pak Zainal atau Pak Agung Rohimawan itu sudah dikutip oleh siapa saja, misal keterhubungannya dari kemana saja, itu nanti juga akan bisa dilihat dengan tadi memasukkan referensi yang dimiliki oleh Pak Agung. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan nanti bisa dilanjut di diskusi. Terima kasih dari saya kembalikan kepada Bu Endang. Monggo, Bu. Terima kasih Pak Andi yang telah menyampaikan ide-ide untuk melakukan pemilihan penelitian yang akan kita pilih gitu. Sepertinya ini memang sangat menarik, terutama untuk ilmu sosial yang bidang kajiannya teramat sangat luas ini ya. Iya. Jika ada pertanyaan boleh ya Pak Andi ya? Boleh Bu, boleh Bu. Nanti kita monggo. Monggo Bapak Ibu sinten ingkang. Monggo Pak Ihsan. Oke, terima kasih Pak Andi. Dari contoh tadi yang misalnya kan ada tema yang masih jarang diteliti, misalnya kan distribution learning. Ya. Itu kan tadi kan kita petakan dari artikel-artikel yang sudah tadi. Ya. Nah, kita akan mengembangkan tema ini distribution learning ini kan kita butuh kalau yang lazim kan penelitian yang relevan atau literatur review itu. Nah, kita supaya cepat itu ke sana itu gimana itu? Oke, nah saya tunjukkan cara berikutnya Bapak Ibu. Nah, cara berikutnya adalah kalau fast viewer itu tadi menunjukkan gambaran seperti yang saya tunjukkan tadi ya, itu yang pertama. Kemudian kita tunjukkan langkah berikutnya ya. Di sini kita akan melihat, kita gunakan aplikasi lain Bapak Ibu untuk mendukung fast viewer ini juga, yang namanya Open Knowledge Map. Oke, saya izin, saya akan, kalau ini online Bapak Ibu tidak diinstal, jadi Bapak Ibu nantinya itu tinggal klik saja. Saya izin share lagi, terus saya akan pilih di sini. Oke. Ya, ini cuma ilmu-ilmu 6 ya. Open Knowledge Map. Ya, ketik aja Open Knowledge Map di browser Bapak Ibu. Lalu kita klik di sini Open Knowledge Map. openknowledgemap.org ini juga relawan ya yang menyusun ya. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu kan tadi udah dapat tema ya, tema yang dikatakan baru. Nah, di sini ada 2 database, PubMed sama BASE. PubMed itu untuk life science. Jadi misal Pak Murtono dan kawan-kawan yang matematika murni, fisika murni, kimia, mungkin nanti bisa biologi ya. Dan kesehatan itu nanti di life science ya, di PubMed ya. Nah, untuk yang matematika masih di BASE. Nah, nanti kemudian kita masukkan di sini, Pak. Nah, kayak ini tinggal mau pilih yang mana database yang kita gunakan. PubMed atau BASE. Misal kita BASE. Maka kemudian kita masukkan kata kuncinya. Apa, Pak, tadi, Pak? Distribution learning. Distribution learning. Distributional learning ya tadi ya? Distribution learning. Distribution learning. Ya. Oke, begini ya. Nah, kemudian kita go. Nah, ini butuh waktu kurang lebih hanya sekitar 1 menit ya. 1 menit. Ya tergantung dengan topiknya ya. Tergantung dengan kata kuncinya. Nanti kita akan dibantu ditunjukkan dengan artikel-artikelnya. Kita Bapak Ibu bisa mengunduh. Ya. Kalau yang tadi kan kita sudah dapat metadatanya, tapi kita kalau mau melihat ya, maka Bapak Ibu bisa gunakan ini. Open Knowledge Map itu juga bisa membantu.
Tunggu beberapa saat. Ini tidak perlu diinstal untuk yang aplikasi ini. Lalu nanti di sini juga ada visualisasinya, Bapak Ibu. Sehingga penjelasan kita itu tidak berbasis hanya naratif saja, namun kita punya data pendukung yang nanti bisa di cross check, diverifikasi ulang oleh pembaca peneliti yang lain. Ditunggu, ini masih proses. Nah, Bapak Ibu sekalian ketemu. Ada 90 dokumen, 47 open access. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk Pak Ihsan tadi ya, ketika bicara tentang distribution learning, Pak. Dari 90 dokumen itu, karena 90 dokumen itu hanya 47 yang open access, dengan kata lain, yang selebihnya, yang 43 itu berbiaya. Dengan kata lain hanya bisa diakses judul, abstrak, kata kunci. Oke, maka di sini sudah kelihatan, ternyata paling banyak di sini, Pak. Jadi paling banyak ini adalah istilahnya riset ya. Jadi kalau saya membuat proposal itu juga mudah. Jadi Bapak Ibu kalau membuat proposal itu referensi, udah di sini aja. Ya, buat ini ketemu kata kuncinya yang jarang diteliti, lanjut ke Open Knowledge Map. Nah, di sini ketemu, Pak. Ya, yang paling banyak diteliti itu temanya ini, areanya digital education, blended learning, continual learning, itu paling banyak. Itu lingkaran paling terbesar. Bicara tentang distribution learning. Lalu kemudian yang kedua yaitu vocabulary learning. Lalu kemudian distributional learning, convex bodies, kemudian machine learning, kemudian e-learning, kemudian adult learning ya, alternative regimes, learning styles, English, transfer learning. Ini yang jarang-jarang Bapak. Jadi yang masih jarang boleh ini dipilih. Tapi ini ibaratnya ini juga sejenis pemetaan untuk mencari ide penelitian. Tapi beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu berbasis sumbernya sudah kita tentukan dulu, misalnya Scopus semua. Kalau yang first viewer tadi, kalau ini datanya memang dari BIS. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah seperti ini, maka kemudian kita pengen lihat, loh, referensinya di mana? Nah, ya tentu kita ketika bicara referensi ya bisa dimulai dari yang terbesar ini. Nah, lalu kita akan ditunjukkan puluhan referensi di sini. Nah, ini ada banyak sekali Bapak. Ya, ada banyak sekali. Nah, kemudian caranya bagaimana kita mengunduhnya ya? Tinggal kita klik nanti muncul di sini Bapak. Jadi ini adalah judul. Ini judulnya ada di sini ya. Ada di sini penulisnya. Lalu ini adalah link URL artikelnya, ini abstraknya. Baca dulu abstraknya, kalau memang relevan dengan sangat relevan dengan topik kita, ambil gitu. Cara ngambilnya gimana? Ini klik kanan. Nah, klik kanan lalu kemudian masuk. Klik kanan ya Bapak Ibu. Jadi nanti pastikan open link in a new tab. Supaya nanti kalau prosesnya ini sedang berproses Bapak Ibu. Nah, ketemu seperti ini, Macquarie University Sydney, ketemu seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, lalu kalau sudah ketemu seperti ini, lalu kita baca. Kalau kita mau kutip ya tinggal kita save to Zotero ini ya, pakai Zotero Connector. Oke, save item to Zotero Connector. Got it. Kemudian kita simpan. Oke, ditunggu. Tapi Bapak Ibu juga ketika tadi pengen mengkaji tentang ini, Bapak Ibu juga bisa mencari dari search yang ada di metadata tadi, itu juga bisa dicari Bapak Ibu. Jadi nanti ketemu juga. Bentar, ini masih proses. Oh iya, Zotero saya belum saya aktifkan ini. Bentar Bapak Ibu, saya harus mengaktifkan Zotero saya dulu. Oke, saya belum mengaktifkan karena ini untuk bisa menyimpan harus aplikasinya diaktifkan dulu. Database saya juga kosong.
gara-gara baru ya Bapak Ibu, new instrumen serapopo. Oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, kita simpan di sini, save to my library. Oke. Oke, saya harus mensinkronkan ini ya. Ternyata tadi belum saya sinkronkan. Ini baru Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah Zotero-nya sudah aktif atau Mendeley sudah aktif, ya silahkan Bapak Ibu tinggal langsung, nanti akan tersimpan dengan sendirinya metadatanya. Begitu Bapak Ibu, itu prosesnya. Oke. Jadi kalau saya yang istilahkan, ini Pak Andi, kalau yang merujuk ke metadata yang kita petakan tadi gimana itu? Selain baik. menggunakan Kalau kita mau menggunakan dari yang sudah kita kita petakan tadi ya Bapak Ibu, itu memang dari apa ya istilahnya itu, dari Fosviewer sendiri ini tidak menunjukkan Bapak Ibu ya. Ini tidak menunjukkan langsung ke artikelnya Bapak. Ya. Karena dia sudah mengambil data, jadi istilah-istilah itu dikumpulkan dari semua referensi itu, lalu kemudian dipetakan di sini, ini hasilnya. Nah, adapun ketika kita ingin mencari ke dalamnya, nah ini yang tidak disajikan Bapak Ibu. Itu yang saya lihat ini belum ini menjadi tugas berikutnya. Jadi aplikasi ini memang punya kelebihan bisa memetakan, namun di satu sisi yang lain bisa menunjukkan keterhubungannya. Kalau yang Open Knowledge Map tadi kan, bentar saya tunjukkan ya supaya Bapak Ibu juga sama-sama enak mendengar. Baik Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Fosviewer, itu kita ditunjukkan keterhubungan antar variabel ya, antar istilah itu ditunjukkan. Ya, misal di sini mana yang nah keterhubungannya itu ditunjukkan dalam bentuk garis ini ya, antar variabelnya itu sudah ditunjukkan di sini ya. Apalagi di sini juga semakin jelas ya keterhubungan. Jadi semakin menuju ke merah dan kuning itu semakin itu banyak diteliti. Namun kekurangannya dia tidak bisa menyebutkan di dalamnya itu artikel yang mana itu Pak Ihsan. Itu yang saya ketahui. Jadi itu salah satu problem ya. Saya katakan itu juga menjadi kelemahan juga dari Fosviewer. Namun di satu sisi yang lain ada aplikasi Open Knowledge Map yang sebenarnya bisa membantu kita semua untuk sampai kepada ini tadi, untuk sampai kepada saya istilahkan untuk sampai kepada referensinya. Namun kembali ya, ini back to overview. Kekurangannya adalah Open Knowledge Map itu tidak bisa menunjukkan keterhubungan antar variabel, itu tidak bisa Pak. Open Knowledge Map tidak bisa. Namun Open Knowledge Map itu punya kelebihan, dia bisa menunjukkan ini loh referensinya yang banyak. Jadi ibaratnya area yang banyak diteliti itu area apa saja itu dia mampu menyebutkan. Namun aplikasi ini tidak bisa menunjukkan keterhubungan antar istilah, itu tidak bisa. Kemudian mulai dari waktu, jadi urut waktu, jadi yang paling banyak diteliti topik apa itu pada tahun berapa itu tidak bisa. Sedangkan Fosviewer itu kan bisa sampai ke sana.
Ini ketika overlay visualization ini kan ditunjukkan sampai tahun ini ada. Nah, ini kelebihan dan kelemahan masing-masing aplikasi hendaknya menjadi bagian dari tugas peneliti untuk memadukan supaya data yang kita sajikan nanti ketika di bagian pendahuluan itu meyakinkan dan memang lengkap gitu. Begitu Bapak penjelasan singkat saya. Ini kalau background-nya warnanya hitam seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini gambaran saja untuk kalau memang mau melihat yang lebih detail ya silakan seperti ini bisa. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain yang ingin juga berdiskusi kaitan dengan aplikasi ini, ya, silakan nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu. Silakan. Ibu yang lain monggo. Saya bertanya Mas Andi. Oke, silakan Pak Wadi. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pak Andi, saya memahami peta tadi itu bagus sekali ya. Persepsi kita kan kita akan meneliti yang jarang diteliti. Iya. Tetapi konteks isu kalau kita mengajukan riset itu kan terkadang tidak cocok dengan isu. Isunya moderasi beragama misalnya. Nah, itu gimana cara ya saya tanya strateginya saja lah mudahnya gimana ya mengaitkan begini Bapak, isu yang berkembang dalam konteks politik itu kadang-kala berbeda dengan isu yang berkembang dalam konteks keilmuan Bapak. Jadi ketika kita bicara riset gap itu kan gap yang muncul dalam perkembangan disiplin keilmuan kita. Jadi kita bicara tentang disiplin keilmuan kita itu yang diskusinya saat ini sedang didiskusikan itu apa. Jadi tetap saja meskipun ya jadi istilahnya karena apa? Karena kalau riset kita tidak dikontekskan dengan peta penelitian yang berkembang saat ini, maka nanti tidak mungkin bisa publish di jurnal-jurnal yang bagus, Bapak. Karena mereka akan membutuhkan bahwa mereka atau editor dari jurnal yang bagus-bagus itu, ya, itu akan melihat apakah penulis itu memahami tentang peta penelitian yang berkembang. Jelas-jelas dalam konteks bidang disiplin, misal pendidikan dasar ya atau di pendidikan dasar Islam, itu isu tentang atau online learning itu isu tentang yang ini ya, person, space, ini udah banyak kok masih diteliti, tahu itu ya. Meneliti yang lain gitu, kurang lebih begitu. Nah, kemudian lantas kita gimana? Nah, itulah Bapak. Perkembangan dalam konteks isu sosial kemasyarakatan dengan isu akademik ya, isu di bidang di ibaratnya batang tubuh keilmuan masing-masing atau dari itu hendaknya kemudian diintegrasikan dengan permasalahan yang muncul dalam konteks perpolitikan atau dalam konteks real. Ketika kita bicara effective practice ya kemudian diintegrasikan ya, kemudian di istilahnya Scott Murray ya dalam bukunya Borrowing Brilliant, cara kita berinovasi itu manakala kita mengawinkan antara konsep-konsep akademik dalam bidang disiplin ilmu kita dengan konsep-konsep yang meminjam dari bidang disiplin ilmu yang lain. Misal disiplin ilmu kita yang jarang diteliti effective practice ya, misal ini bidang misal yang bidangnya metodologi pembelajaran gitu ya, effective practice ini yang jarang diteliti. Lalu kemudian ketika isu nasionalnya bicara moderasi agama ya, effective practice kaitannya untuk konten moderasi beragama begitu. Nah, itu cara mengawinkannya. Nah, cara melihat isu nasional ya tentu bukan di FOSS-Viewer ataupun Open Knowledge Map. Karena Open Knowledge Map ataupun FOSS-Viewer melihat dalam konteks the body of knowledge dari masing-masing ataupun riset yang berkembang selama ini dalam konteks disiplin ilmu masing-masing atau dalam konteks istilah-istilah atau konsep-konsep tersebut. Jadi, kalau kita bicara tentang FOSS-Viewer atau Open Knowledge Map, maka itu lebih kepada untuk mengajukan novelty permasalahan dalam konteks nanti sebagai latar belakang masalah untuk menyusun ya artikel ataupun riset. Nah, kemudian termasuk nanti sampai kepada di analisis dan pembahasan ya. Nah,
Di satu sisi yang lain kita harus mengawinkannya dengan isu-isu yang berkembang dalam konteks nasional. Nah, isu-isu itu kemudian ya kita apa istilahnya ya kita ya efektif praktis ini kemudian ada di dalam ya isu nasional kita manfaatkan, kita gunakan untuk bisa kita tetap melakukan riset di bidang keilmuan kita yang jarang diteliti, namun kemudian dikawinkan dengan isu nasional yang sedang berkembang. Saya kira itu cara yang bisa kita lakukan, Bapak, sehingga nantinya output atau riset kita, luaran riset kita itu bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bagus, karena kecenderungan mereka juga akan melihat peta penelitian ini untuk menunjukkan bahwa apakah sebuah problem atau permasalahan atau topik itu ada unsur kebaruan dalam konteks perkembangan disiplin ilmu kita atau tidak, itu di sini. Begitu Pak Wati. Mantap, mantap. Jempol 2. Ya seperti Bu Lulu lah. Saya pernah lihat topiknya Bu Lulu itu juga unik, Bu Lulu. Ibu Lulu itu kadang-kadang mengawinkan matematika dengan Green Dean misal. Itu memang kata Kurt Murray, itu cara ilmuwan mengembangkan sebuah ilmu itu bukan mempelajari teorinya, teori yang berkembang dalam disiplin ilmunya sendiri. Orang yang hanya mempelajari teori dari disiplin ilmunya sendiri tidak akan pernah menemukan teori baru. Jadi teori baru itu selalu ketika dia mau out of the box dari bidang disiplin ilmunya, meminjam konsep-konsep dari bidang disiplin ilmu. Semakin jauh bidang disiplin konsep yang dipinjam itu, misal matematika dengan agama, ini kan jauh sekali. Tapi ketika bisa mengkonekkan demikian, itu akan menjadi sebuah teori baru. Sama halnya ketika dulu ada involusi pendidikan, ya, involusi budaya, ya, antropolog dulu Geertz ya kalau nggak salah, involusi budaya. Involusi itu kan adanya di pertanian awalnya, istilah itu, konsep itu. Namun dipinjam oleh antropolog menjadi istilah, dikawinkan dengan budaya, ya, involusi budaya. Lalu itu menjadi teori. Ya memang begitu. Darwin pun dulu juga begitu. Kata Kurt Murray di dalam bukunya Brilliant Borrowing Brilliant. Jadi para ilmuwan besar itu juga rata-rata tidak pernah ketika dia mengungkapkan sesuatu tentang suatu teori atau istilah konsep yang dia kembangkan dalam teorinya itu yang meminjam dari disiplin ilmu yang lain. Jadi kalau selama kita hanya mengacu pada teori yang ada pada disiplin kita, ilmu kita saja, yang ngubeknya itu melulu dan tidak akan pernah menghasilkan disiplin ilmu yang baru karena kita tidak pernah out of the box dalam konteks pemikiran. Udah. Begitu Bapak Ibu. Biasanya itu Pak, itu loh, Profesor pasca sarjana yang ke ICCC itu, Sal. Ya, saya kira Pak Amin juga tipologinya begitu, Pak. Pak Edi. Oh, Nur Hedi. Ya. Nur Hedi itu sukanya pakai itu bahasa-bahasa penelitian tentang sekolah Islam modern itu. Iya. Dia minjam, Pak. Ya, dia minjam istilah itu. Padahal dia orang studinya kan dia orang mungkin politik Islam ya, Pak, kayaknya. Ya, ilmu politik. Ya. Ya boleh-boleh saja karena dia menarik dan dia akan menghasilkan suatu penjelasan baru di bidangnya manakala dia meminjam pendidikan. Kalau dia hanya menggunakan teori-teori dalam bidang ilmu politik saja, ya nggak ketemu istilah-istilah baru itu. Sama halnya dengan kita. Kita orang pendidikan kalau melulu kita pakai teori-teori pendidikan, ya tidak akan pernah menemukan teori baru, hanya mengklarifikasi, mengkonfirmasi begitu terus. Kayak Mas Yadi UAD itu menulis artikel dari penelitian kemarin yang fikih disaster itu ya. Itu juga istilah fikih itu di satu sisi di bidang PAI pendidikan agama Islam, disaster itu kan kebencanaan. Itu bidang istilahnya itu lebih ke eksak ya, ilmu eksak. Nah, dikawinkan itu. Jadi muncul fikih disaster. Fikih akbar. Nah, begitu. Fikih akbar, fikih air. Ya, fikih air. Nah, itu novelty itu, Pak. Itu novelty itu begitu artinya. Dia memang istilah orang dulu kalau Prof Yudan itu mengatakan kalau dalam konteks sains itu niteni niroke nambah, ya memang tugasnya itu ketika kita bicara novelty ya sudah sampai pada nambah itu tadi. Oke, begitu Bapak. Monggo.
Ya, terima kasih Pak Andi. Ya. Masih adakah Bapak Ibu yang Kalau tidak ada, akan kita yang lain aja, Bu. menyampaikan lagi? Sudah cukup? Ya, Sudah? mungkin kemudian ke pemetaan saja, Bu. Saya kira dari saya cukup sekian, Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Dan memang ide-ide penelitian itu banyak sekali. Dan tinggal kita mengeksekusinya. Semoga di masa-masa Bapak Ibu di tengah rutinitas pekerjaan yang begitu padat, juga masih meluangkan. Insya Allah saya juga sudah mulai meluangkan. Setelah kemarin berjibaku dengan jurnal, insya Allah ini kita sudah mulai meluangkan untuk riset. Ada 2 riset yang masih tertunda. Monggo Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Untuk Pak Andi. lanjut ke riset Liptab Dimas, mohon Bu mungkin. Ya. Oke, berikutnya kita akan berkoordinasi tentang pengajuan riset Liptab Dimas. Monggo.